Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, meski terbilang fakultas baru, FIB-UB selalu berupaya agar dapat setara dengan fakultas lain. Salah satunya dengan melakukan kerjasama, tidak hanya dengan perguruan tinggi internasional, namun juga dengan industri internasional. Dengan adanya kerjasama ini, FIB berharap kedepannya dapat lebih berkembang dan maju, sehingga memiliki lulusan yang tidak hanya diakui di dalam negeri saja, namun juga diakui di mancanegara. Ya, tentunya ketika kita terakreditasi atau kita di-assess ya, divisitasi oleh Akwas, kita akan mendapat banyak masukan. Kami paham bahwa kami ini masih baru dan muda begitu ya. Dengan adanya masukan ini akan mempercepat perkembangan khususnya di dua program studi ini, Fakultas Ilmu Budaya pada umumnya. Jadi kalau kita tahu di Universitas Brawijaya, fakultas lain pun yang lebih senior sedang melaksanakan AKAS, tapi kami berbangga bahwa Fakultas Ilmu Budaya walaupun muda, kami juga berusaha untuk segera berkembang, untuk segera setara dengan fakultas lain yang lebih senior begitu. Punya partnership internasional karena the nature of the keilmuan kami itu kan memang pembelajaran bahasa internasional yang banyak ya. Jadi secara alamiah kami punya banyak kerjasama dengan institusi internasional. Jadi tidak hanya perguruan tinggi, tetapi juga industri internasional begitu. Kemudian kami juga mengevaluasi kurikulum. Jadi kami juga punya program studi, beberapa program studi pendidikan dan departemen pendidikan, dan ini yang membantu kami membooster bagaimana metode pembelajaran, bagaimana pembelajaran itu agar tercapai expected learning outcome-nya itu secara baik dan tepat waktu untuk anak-anak lulus. Sebagai upaya peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat, RSUB kini terintegrasi dengan aplikasi mobile JKN. Melalui layanan ini, peserta BPJS dapat melakukan pendaftaran layanan melalui mobile JKN tanpa perlu mengantri di loket pendaftaran RSUB. BPJS itu mewajibkan seluruh rumah sakit untuk bridging mobile JKN namanya ya. Waktu itu April itu semua kan belum bridging, itu dipinjami sama BPJS ya, seluruh rumah sakit dipinjami dulu sebelum bridging. Nah kemudian diberi waktu 1 tahun sama BPJS. Nah alhamdulillah kita ya RSUB ini belum 1 tahun itu sudah bridging sekarang yaitu. Nah ya rumah sakit lain belum, ada 30 rumah sakit di Kota Malang, itu lebih kurang 30 rumah sakit yang belum bridging ya, kita sudah bridging per Agustus kemarin ya, alhamdulillah. Dengan bridging ini maka bisa akses mobile JKN ya kan online ya kan. Kalau akses itu online maka akan bisa memangkas satu step lebih lebih dini, lebih pendek lagi daripada yang tidak bridging mobile JKN ini, yaitu harus melalui TPP, antrian TPP yang di depan itu. Kalau ini kan dengan akses dengan online ya, kemudian dia harus klik gitu ya, daftar ya, check in. Nah kemudian langsung bisa dilayani di sini di TPP, di nurses station, di TPP lagi. Kalau yang tidak dengan bridging itu kan harus antri dulu di depan yang registrasi itu, kemudian
baru setelah dapat antrian nomor dia ke nurse station kan gitu. Tapi kalau ini sudah langsung dengan ini HP dia bisa nih check in dan langsung waktu ke sini dia langsung ke nurse station gitu. Kemudian periksa ke dokter poli-poli itu gitu. Pemirsa, kecanggihan teknologi saja tidak cukup untuk mendorong kesejahteraan petani. Hal ini dibahas dalam Simposium 6 International Conference on Green Agro-Industry and Bioeconomy yang bertemakan Foreground for Advanced Research in Agro-Industrial Technology yang diadakan oleh Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya. However, as I've indicated before, there are some failures in the neoclassical economics to fully explain the individual choices that prompted consideration of individual farmers. So one of the approach that can bridge this is to actually use the behavioral economics which would combine multiple disciplines such as social sciences, economics, and psychology through the work of agricultural extension personnel. The behavioral economics will focus broadly on unpacking the black box of human decision-making process and explore the human dimension. So the human cognition in the manner in which tastes and preferences will form and drive the decision-making process. And the intersection of behavioral economics and adoption research will actually provide us insights into farmer behavior that will validate underlying behavioral models or call for improvements in those that are already existing or something that are to be developed. Beberapa televisi dan radio di Malang Raya masih kesulitan dalam menemukan SDM profesional di sektor ekonomi kreatif televisi dan radio. Kebutuhan SDM profesional di bidang televisi dan radio di Tenggarai masih cukup tinggi. Direktur Radio City Guide Eko Setiawan menyampaikan bahwa performa industri radio yang tidak sedang dalam performa membutuhkan dukungan SDM yang mumpuni. Problem utama dari pelaku industri khususnya industri kreatif ya khususnya pada subsektor TV dan radio ini adalah ketersediaannya SDM yang profesional. Maka dari itu kami yang dalam tanda kutip bergerak di industri juga ingin mendapatkan SDM yang dalam tanda kutip sesuai dengan kebutuhan yang sekarang ini. Justru ketika industri radio tidak pada perform yang baik gitu ya, ini tidak didukung dengan ketersediaan SDM yang mumpuni sehingga membuat industri radio juga jadi berjalan mundur. Nah, tentu ini menjadi PR bersama, kita nggak bisa jalan sendirian, tapi dengan inisiatif untuk melakukan kolaborasi, kami yakin bahwa SDM yang kita inginkan itu nanti akan tercapai. Karena kami pikir UB punya SDM untuk yang mumpuni ya dalam bidang komunikasi dipadu dengan para praktisi yang dalam tanda kutip ini juga update dengan kesesuaian kebutuhan industri terkait dengan adanya SDM yang profesional. Semua inisiatif dari para pihak itu bisa kita kolaborasikan karena ini kita dedicated untuk masyarakat bangsa secara luas. Nah, yang menarik ini juga karena ini ada di Kota Malang. Saya tadi lihat ini ada gerakan untuk ekosistem ekonomi kreatif dan rupanya kalau boleh nanti dicek, karena modal Malang ini kan seingat saya pernah juga kita dukung atau fasilitasi menjadi kota kreatif ya, kalau saya tidak salah. Nah ini berarti nanti kita coba gandeng juga pemerintah daerah juga. Bagaimanapun kami Kemen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tetap harus juga bersama-sama dengan pemerintah kota, ya, kabupaten ya, dan juga provinsi. Jadi ini juga satu model kolaborasi. Nah, sedangkan
dari aspek produk, kreatif, dan juga ya termasuk juga digital, ada juga katakan pengembangan SDM-nya. Ini nanti kita lihat skema-skema seperti apa yang mungkin nanti kita bisa kembangkan atau bisa jadikan satu pola kerjasama. Nah, tentu nanti juga dalam kerjasama kami ada bidang atau ada pihak yang nanti secara khusus akan mendetilkan mengenai skema kerjasamanya, ya, apa dalam bentuk MOU dan sebagainya. Itu juga jadi satu opsi-opsi yang nanti kita bisa pikirkan atau bisa kita tindak lanjuti. Sebagai upaya meningkatkan wawasan serta pengetahuan mendasar tentang komitmen dakwah yang beradab, Pusat Pembinaan Agama atau PPA UB mengadakan pembinaan untuk para khatib masjid yang berada di lingkungan UB. Para takmir akan diberi pembinaan dengan pembekalan dan pemahaman bahwa dakwah dapat dilakukan dengan bijaksana, mendidik, dan santun. Ini juga merupakan salah satu upaya agar para jamaah dapat membentengi diri dari pengaruh paham radikalisme yang saat ini telah memasuki area kampus. Nah, selanjutnya PPA pada tanggal 19 Juli, hari Selasa, akan menyelenggarakan kegiatan yang menurut kami monumental karena akan membekali takmir-takmir, kemudian UHKI unit aktivitas kerohanian Islam baik tingkat universitas maupun tingkat fakultas, kemudian dari Masjid Raden Patah dan beberapa tenaga keamanan yang punya potensi untuk bisa dikembangkan potensi dakwahnya. Kami akan mengambil tema revitalisasi komitmen dakwah beradab, ya, sebagai antisipasi pengaruh paham radikalisme. Itulah yang melatar belakangi mengapa kami harus menyelenggarakan semacam pembekalan atau pembekalan kader dakwah itu khusus di kalangan masjid kampus. Jadi fakultas-fakultas yang punya masjid itu akan kita undang. Perkiraan setiap fakultas itu 3 utusan. Jadi dari ketua takmir sama anggota takmir dan kader-kader mahasiswa juga bisa diikut sertakan. Kemudian UHKI seluruh fakultas kita undang masing-masing 2 orang. Kemudian Umar dari Raden Patah 10 orang ditambah 5 orang satpam. Sehingga insya Allah totalnya nanti 85 peserta. Nah, materi-materi yang akan dikembangkan, kami melibatkan 3 instruktur. Yang pertama Ketua Takmir Masjid Raden Patah, Prof. Unti. Kami mohon beliaunya untuk membahas tentang optimalisasi peran masjid fakultas dalam membentengi jamaah dari pengaruh paham radikalisme. Kemudian kami mohon Wadek 3 Fakultas Ilmu Administrasi, Dr. Andes Muhammad Rozikin MAP. Beliau karena dulu lama di Masjid Raden Patah aktif, maka kami ingin meminta beliau membaca peta potensi dakwah kampus. Sehingga harapan kami paham-paham yang berseberangan dengan idealisme pendidikan perguruan tinggi setingkat Universitas Brawijaya jangan sampai terganggu, ya, jangan sampai terganggu dakwahnya oleh berbagai aliran-aliran pemikiran yang tidak pas itu. Sedangkan saya sendiri nanti akan menyajikan materi strategi dakwah bil hikmah. Artinya dakwah itu mengajak bil hikmah itu dengan bijaksana, dengan persuasif, dengan pendekatan-pendekatan yang mendidik, ya. Jadi pendekatan-pendekatan yang santun, yang diucapkan dari hati ke hati, bukan memarahi, bukan memvonis, bukan mengkafir-kafirkan, bukan menerokok-nerokokkan, tetapi ayo kita ajak ke jalan yang benar.
Nah, itulah gambaran rencana kami Pusat Pembinaan Agama Universitas Brawijaya yang akan menyelenggarakan pembinaan kader khotib. Jadi judulnya Pembinaan Kader Khotib Masjid Fakultas di lingkungan Universitas Brawijaya dengan tema revitalisasi komitmen dakwah beradab sebagai antisipasi pengaruh paham radikalisme. Pemirsa, maraknya isu pendidikan dan lingkungan menjadi fokus utama Niwayan Atik Sarmila Dewi sebagai finalis Putri Pendidikan Indonesia. Kurangnya kesadaran masyarakat pada isu lingkungan menjadi pemicu munculnya bencana. Menanggapi permasalahan itu, Atik membuat komunitas polisi lingkungan yang menyasar anak kelas 5 dan 6 sekolah dasar melalui penguatan karakter lingkungan. Dan saat ini akan mengikuti kompetisi pemilihan Putra-Putri Pendidikan Indonesia tahun 2022 juga. Apa yang melatar belakangi kakak untuk mengikuti ajang ini? Oke, hal yang paling melatar belakangi saya karena isu pendidikan dan juga lingkungan yang saat ini semakin marak. Dengan melihat permasalahan tersebut, saya tergerak untuk berpartisipasi dan juga berperan aktif dalam menyelesaikan bagi kita sendiri. Mungkin itu. Mungkin boleh dijelaskan terkait permasalahan yang menjadi fokus kakak tadi lingkungan gitu. Iya. Boleh dijelaskan kenapa kakak memilih lingkungan dibandingin yang lain? Oke, jadi seperti yang kita ketahui bahwa lingkungan ini saat ini sudah mengalami banyak sekali perubahan, climate change dan juga bencana-bencana alam itu notabene dilibatkan oleh permasalahan ataupun rendahnya kesadaran masyarakat terkait dengan lingkungan sendiri. Padahal apabila lingkungan ini tercemar, tentunya ini juga akan menghambat kehidupan kita tentunya. Dan dengan permasalahan tersebut, saya memberanikan diri untuk membuat suatu gerakan ataupun komunitas untuk menyelesaikan permasalahan di lingkungan tersebut dengan cara yang sangat menarik, dengan menyasar anak-anak sekolah dasar yang harus dikuatkan karakternya terkait mengajarkan orang tua ataupun rekan-rekan di sekitarnya untuk saling menjaga lingkungan. Mungkin boleh dijelaskan terkait komunitasnya itu komunitas apa, terus mengapa kakak menyasar anak-anak dibandingkan sama anak kuliahan mungkin? Oke, untuk komunitasnya sendiri itu polisi lingkungan. Dan kenapa saya menyasar anak sekolah dasar pada kelas 5 sampai dengan kelas 6? Karena anak-anak pada usia ini merupakan anak-anak yang sudah memiliki kepedulian atau kepekaan. Dan juga mereka ketika kita berikan tanggung jawab, mereka sangat bersemangat untuk menyelesaikan. Seni merupakan ekspresi yang dapat diungkapkan dalam keseharian manusia, sehingga seni merupakan hal yang dekat dengan aktivitas keseharian. Dalam beberapa hal, seni juga dapat merepresentasikan emosi dan jiwa seseorang. Ketua Panitia Pekan Seni Mahasiswa UB, Analis Wisnu Wardana menyampaikan hal tersebut pada penutupan Peksima UB. Menurutnya, hal inilah yang menjadi latar belakang UB menggelar Peksima untuk membantu mengasah dan mengekspresikan seni pada para mahasiswa. Ya, jadi kita selalu menganggap bahwa seni itu masih hal yang terpisah dari kehidupan kita. Banyak yang mengabaikan seni, tapi sebetulnya setiap hari kita berhubungan dengan seni. Kita melihat mobil bagus, meskipun itu temanya teknologi, tetapi tetap aerodinamika, bentuknya, yang kita lihat pasti bentuknya. Mobil ini bagus, itu adalah salah satu implementasi seni. Kemudian kalau kita lihat di handphone kita masing-masing, dulu yang kamera cuma satu, sekarang kamera banyak sekali. Apalagi sekarang teknologi bisa membuat orang yang mukanya pas-pasan, jadi sangat cantik gitu ya di sosial media. Tapi begitu diparahi, zoom gitu. Yaitu salah satu peran dari teknologi fotografi. Banyak sekali Bapak Ibu yang sebetulnya setiap hari kita tidak bisa berpisah dari seni, dan
Eksima ini adalah salah satu perwujudan dari kepedulian Gubernur Brawijaya terhadap seni di kalangan mahasiswa. Dan ini harus dipupuk karena seni ini seperti yang saya sampaikan tadi bisa merepresentasikan emosi seseorang. Jadi bagaimana memanage emosi itu dengan baik, mengungkapkan dengan cara yang positif. Dan ini terbukti juga sangat penting untuk adik-adik mahasiswa nanti memasuki dunia kerja. Ketua Harian Kafapet UB Agus Prananjaya mengatakan pendampingan wirausaha mahasiswa yang dilakukan oleh keluarga alumni Fapet dilakukan dengan mendampingi secara langsung para mahasiswa. Pada tahap pertama, para mahasiswa diajak untuk melakukan diskusi ide usaha dan selanjutnya Kafapet akan mendampingi tahap demi tahap. Awalnya sih memang kita diskusi di Zoom karena waktu tidak memungkinkan untuk offline, untuk tatap muka gitu ya. Lalu kedua, berlanjut di pelatihan di kampus Mas waktu itu. Jadi yang terpilih waktu itu ada, saya lupa, 40-an orang, 40-an mahasiswa itu ada di kampus waktu itu karena kita sudah agak-agak bisa offline gitu. Ada 2 pemateri, saya sama Mas Saryono, Mas Suryono. Mas Suryono itu juga kebetulan trainer juga di beberapa tempat. Saya gandeng dia untuk ngasih beberapa materi yang berhubungan. Cuman di lapangan akhirnya saya yang banyak turun karena saya lebih memilih diskusi dengan mereka itu di luar kampus, Mas. Saya banyak ketemu mereka di KVUB, progresnya gimana, pemilihan tempat gimana. Jadi lebih kayak memang benar-benar coaching di lapangan. Sampai saya kirim beberapa video-video cara menggoreng ayam crispy dan segala macam, sampai saya datengin waktu dia memutuskan tempat saya datang. Jadi lebih saya memberikan support secara apa ya, mental aja. Oke, bagus gitu aja sampai ke Kediri saya datang. Lebih memang teman-teman itu lebih pengen memang sifatnya rileks ya di luar kampus. Jadi kami sering ketemu di luar kampus. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Amira Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib gunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.